Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semangat. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan rasulullah la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Wa ya hadirun ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sholimin sholimat, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmatnya kepada kita sekalian, terutama nikmat iman, nikmat Islam, sehat, panjang umur, hingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk melaksanakan kewajiban, yaitu sholat subuh berjamaah, dan diiringi kultum pagi subuh di setiap harinya. Semoga semua ini menjadi hikmah dan menjadi madrasah pendidikan bagi kita sekalian, dan bermanfaat, dan kita laksanakan apa yang telah ketahui daripada para khutbah, para guru-guru kita yang telah memaparkan tentang kebaikan. Salawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarganya, sahabatnya, tabi'in ila akhir zaman. Hadirin hadirat sholimin sholimat, al-fakir di sini adalah pengganti dengan tiba-tiba. Jadi sebelumnya al-fakir tidak tahu, karena pengurus DKM menyuruh untuk yang ada imam. Ya, semoga nanti kalau al-fakir menerangkan ada manfaatnya, terutama pribadi al-fakir dan untuk hadirin semuanya. Hadirin jamaah salat subuh. Surga itu merindukan dalam 4 bagian. Jadi kadang-kadang kita merindukan surga itu, tapi dalam hadis Rasul, surganya yang merindukan 4 golongan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farin. Al-jannatu mustaqatun ila arba'ina farin. Surga itu merindukan pada 4 bagian. Bu, pengen nggak masuk surga, Bu? Bu, Pak, pasti semuanya merindukan dan pengen masuk surga, pasti. Tapi pertanyaannya, apakah kita sesuai dengan koridor-koridor yang telah ditentukan untuk masuk surga itu? Jadi 4 golongan ini, yang pertama adalah talil Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran. Apalagi di bulan Ramadan ini, udah jelas mungkin para guru-guru kita telah menerangkan tentang fadilah Al-Quran. Yang jelas hadisnya yang diriwayatkan oleh
Imam Muslim, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Qur'an, fa innahu, maka surah Al-Qur'an ya'ti yaumal qiyamah, akan datang pada hari kiamat, syafi'an li ashabi, akan memberikan pertolongan, syafaat li ashabi pada pembaca. Ada kisah zaman dahulu ketika ahli Al-Qur'an ini meninggal, ada seorang ulama bermimpi bahwasanya si mayit ini ditemani oleh laki-laki yang sangat ganteng sekali, cakep sekali. Ketika malaikat Munkar Nakir akan bertanya, ini ada pendampingnya. Siapa yang pendamping? Tapi pendamping ini tidak mau untuk berpisah dengan si mayit ini. Ketika itu, dalam kisah itu, bahwasanya disuruh misah oleh malaikat Munkar Nakir, tapi dia tidak mau berpisah. Siapa sebenarnya pemuda ganteng ini? Ternyata adalah ahli Al-Quran, orang yang selalu membaca Al-Quran ketika waktu hidup di dunia. Itulah banyak sekali fadilah Al-Quran. Di hadis lain, man qara'a min kitabillahi ta'ala falahu hasanatun. Barang siapa yang membaca Al-Quran, falahu hasanatun, maka dapat satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan setiap kebaikan itu mendapat 10 kebaikan. Fala aqulu alif lam mim, tidak diucapkan bahwa alif lam mim itu satu ayat, tapi alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Jadi 3 huruf. 3 kali 10 berarti 30. Ketika di bulan Ramadan ini, wa dha'iful hasanat, dilipat gandakan kebaikannya itu. Jadi 10 bisa 7, bisa 70, bisa 100, bisa 100. Itulah, maka jangan sampai kita meninggalkan untuk selalu baca Al-Qur'anul Karim. Kemudian yang kedua, orang yang dirindukan oleh surga adalah bihifdzil lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Karena lisan ini adalah bisa fitnah. Masih mending ketika kita ditampar daripada dengan ucapan. Kalau ditampar ketika itu saja sakitnya. Tapi kalau lisan lama sekali. Untuknya makanya ada hadis dalam mahfudzah itu, tamma aqlu naqasul kalam. Apabila orang sempurna akalnya, sedikit bicara. Aqlu idza tamma naqasul kalam, sedikit dalam berbicaranya. Artinya berbicara yang bermanfaat saja, yang berfaedah saja. Karena berbicara itu kadang-kadang setan banyak selalu meninggalkan kita, ya kemana gitu babnya. Meskipun kita dari rumah menuju ke masjid, ketika dengan teman, apalagi sekarang banyak HP ya, itu banyak itu berbicara kemana-mana, akhirnya gibah. Nah itu akhirnya itulah yang menghilangkan daripada pahala kita yang telah kita niatkan dari rumah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jagalah lisan. Ada lagi, salamatul lisan bihifdzil lisan. Selamatnya manusia itu dengan sebab menjaga lisannya. Maka kita jaga lisan. Makanya lisan itu padahal sudah dipagar oleh kekuatan besar, kayak model giginya itu keras sekali. Lisan tipis, ditambah lagi dengan kulit yang tebal, bibir. Tapi masih aja lisan itu memfitnah, menggunjing orang. Nauzubillah, subhanallah.
apalagi kita di bulan Ramadan ini, hindarilah dari perbuatan-perbuatan yang tidak semestinya. Perbanyaklah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama dalam membaca Al-Qur'an. Makanya ketika kita baca Quran, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Apabila Quran dibaca, fastami'u, maka dengarkanlah. Jadi kadang-kadang ada yang baca Quran, yang ngobrol ya. Padahal di ayatnya fastami'u, dengarkanlah, wa ansitu, dan diam ketika ada orang baca Quran. Kita salah. Kadang-kadang kebanyakan kita ketika hadisnya diterapkan, ketika Al-Quran ditiapkan, firman Allah, ketika waktu sholat saja, ketika imam membaca Al-Quran baru diam semuanya, pasti itu ya. Tapi ketika di luar sholat ada yang baca Al-Quran, tuh kadang-kadang yang ngobrol, apalagi diam mendengarkan, jauh sekali itu. Itu bagi kita semua intervensi diri, masih kita perbaiki untuk memperbanyak baca Al-Quran. 2. Kemudian yang dirindukan oleh Al-Quran itu adalah orang yang memberi makan orang yang lapar. Ketika sekarang ini, ketika saudara-saudara kita sedang berpuasa, kita beri iftar. Alhamdulillah di masjid kita ini banyak yang donatur-donatur yang memberikan. Itu pahalanya sama. Jadi 2 pahala. Pahala puasa, kemudian puasa memberi makan orang yang lapar. Itulah keuntungan bagi orang-orang yang mampu untuk memberikan iftar. Tapi tidak harus banyak. Bahkan ada hadis 1 korma pun itu harus kita berikan sedekah, memberikan makan pada orang yang lapar. Nah, setelah Ramadan nanti kita istiqomahkan, istiqomahkan sedekah itu. Jangan ketika hanya di bulan Ramadan saja. Kebaikan itu kita istiqomahkan sampai akhir hayat. Kemudian yang keempat, daripada orang yang dirindukan oleh saudara adalah shaimu bisyahr Ramadan, puasa di bulan Ramadan. Ya sekarang ini alhamdulillah doa kita sadar tidak sadar diberikan real nyata oleh Allah Subhanahu wa taala ketika bulan Rajab. Allahumma barik fi syahr Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, beri keberkahan di bulan Rajab dan berikan keberkahan di bulan Sya'ban dan sampaikan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang ini sampai di bulan Ramadan. Inilah doa-doa kita yang kadang kita tidak sadar. Banyak yang tidak sadar karena kita tuh ketika doa itu meminta misalnya materi, itu aja fokusnya. Padahal Allah itu memberikan yang lain. Apa yang lain itu? Panjang umur, sehat. Itu nikmat Allah. Yang mungkin kita minta kepada Allah yang materi itu, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, kayakanlah kami, berikan rumah. Tapi Allah memberi jalan yang lain, panjang umur, sehat. Itulah. Jadi kita jangan sampai putus asa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua termasuk kriteria yang disebutkan oleh hadis tadi, yaitu yang pertama adalah orang yang selalu baca Al-Quran, kemudian menjaga lisannya, kemudian memberi makan terhadap orang yang lapar, dan yang keempat adalah puasa di bulan Ramadan. Semoga kita termasuk dalam hadis ini yang diridhokan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dari fakir cukup sekian karena hanya pengganti. Kurang lebih maaf apabila ada khilaf dalam kata-kata tersalah, mohon diberikan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.